Bermahkota 5. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Oke, alhamdulillah. Apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita masih pembelajaran online, tetapi kita harus selalu semangat dan selalu ceria. Baik, hari ini Mister akan belajar tentang tematik 3B, yaitu tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Apa saja sih manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita? Oke, kita bahas satu persatu ya. Tumbuhan sebagai sumber makanan. Apa saja? Yang pertama ada batang, ada akar, bunga, daun, dan biji-bijian. Buah-buahan juga berasal dari tumbuhan. Apa saja buah-buahan? Ada apel, mangga, kemudian jeruk, dan lain sebagainya. Kemudian yang berasal dari biji. Apa saja? Bisa padi, gandum, kemudian bisa biji kopi yang suka minum kopi, atau misalnya gula yang suka minum teh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bahas tumbuhan sebagai sumber bahan baku. Ya, sebagai sumber bahan baku, misalnya contoh apa nih? Misalnya minyak wangi. Minyak wangi juga berasal dari tumbuhan. Dari bunga apa? Dari bunga mawar atau bunga melati. Kemudian ada tumbuhan lidah buaya dan kumis kucing sebagai obat. Kemudian ada lagi misalnya baju kita. Baju kita juga berasal dari tumbuhan, ya. Dari apa? Dari kapas. Kapas yang dipintal menjadi benang. Benang kemudian ditenun menjadi sebuah kain, dan kain dijahit menjadi baju kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tumbuhan sebagai bahan bangunan. Seperti apa? Contoh misalnya kursi, meja, itu juga berasal dari tumbuhan. Ya, tumbuhan yang dibikin menjadi meja dan kursi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bunga atau Puspa Nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan 3 jenis bunga sebagai bunga atau puspa nasional. Bunga-bunga tersebut mewakili karakteristik bangsa dan negara Indonesia. Ketiga bunga tersebut adalah, yang pertama adalah bunga melati sebagai puspa bangsa. Kemudian yang kedua adalah bunga anggrek sebagai pesona, puspa pesona. Yang ketiga adalah Rafflesia sebagai puspa langka. Yang pertama adalah puspa bangsa, yaitu bunga melati. Bunga melati merupakan bunga yang berasal dari Asia Selatan. Ada sekitar 200 jenis melati, tetapi hanya 8-9 jenis yang umum dibudidayakan. Di Indonesia ada banyak nama daerah yang diberikan kepada bunga melati, seperti bunga menuh, ya, seperti menuh, yaitu sebutan bunga melati di daerah Bali. Kemudian Melucut, Aceh. Kemudian Malete, Madura. Menyuru, Banda. Kemudian Melur, Gayo, dan Batakaro. Manduru, Manado, dan Mundu, Bima, Sumbawa. Yang kedua adalah bunga anggrek, anggrek bulan, yang biasa kita sebut adalah puspa pesona. Bunga anggrek bulan merupakan salah satu bunga anggrek yang mempunyai ciri khas mahkota bunga yang lebar dan berwarna putih. Keindahan anggrek bulan mempesona banyak orang. Keindahan yang mempesona menjadi dasar pertimbangan sehingga anggrek bulan ditetapkan sebagai puspa pesona. Rafflesia arnoldi atau Padma raksasa merupakan tumbuhan endemik Sumatera, yaitu tumbuhan yang hanya ditemukan di Pulau Sumatera, terutama Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, selain menjadi salah satu dari bunga nasional, Rafflesia juga menjadi flora identitas Provinsi Bengkulu. Rafflesia arnoldi merupakan satu dari sekitar 30-an jenis Rafflesia yang ditemukan di Asia Tenggara. Tumbuhan ini disebut sebagai Padma raksasa
karena ukuran bunganya yang sangat besar, yang mampu mencapai diameter 100 cm dengan berat 10 kg. Tumbuhan yang ditetapkan sebagai puspa langka ini tidak memiliki batang, daun, maupun akar yang sebenarnya. Tumbuhan ini hidup secara parasit pada tumbuhan inang. Satu-satunya bagian tumbuhan Rafflesia yang dapat dilihat di luar tumbuhan inangnya adalah bunga bermahkota 5. Sampai saat ini, Rafflesia arnoldi tidak pernah berhasil dikembangbiakan di luar habitat aslinya. Apabila pohon inangnya mati, Rafflesia akan ikut mati. Pohon inang Rafflesia hanya hidup di hutan-hutan Sumatera. Oleh karena itu, Rafflesia membutuhkan habitat hutan untuk dapat bertahan hidup. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan sehingga Padma raksasa ditetapkan sebagai puspa langka. Baiklah Ananda, itu saja yang bisa Mister sampaikan. Semoga Ananda bisa memahami apa yang Mister sampaikan. Mister tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.